Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice Note. Tema kali ini adalah Jalan Kemenangan. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20 berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Puji Tuhan, saudara-saudari, Allah telah memberikan Yesus menjadi juru selamat bagi manusia. Firman-Nya mengatakan bahwa Dia disebut Yesus karena Dia menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Allah telah menyelamatkan kita melalui Allah telah memberikan Yesus bagi kita. Keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah keselamatan yang sempurna. Bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, juga menyelamatkan kita terlepas dari kuasa dosa. Untuk itulah kita bersyukur dan memuji Dia atas keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Lalu, mengapa dalam pengalaman kita sebagai orang Kristen, kita sering dikuasai oleh dosa? Apakah setelah Allah menyelamatkan kita, Ia masih membiarkan kita di satu pihak berdosa, di pihak lain bertobat? Anak Allah sudah mati bagi kita. Apakah kita masih boleh tetap berbuat dosa? Sebelum beroleh selamat, kita berdosa. Setelah beroleh selamat, apakah masih tidak berdosa? Sebelum beroleh selamat, dosa berkuasa. Tetapi setelah beroleh selamat, dosa masih tetap berkuasa. Dosa berlawanan dengan Allah. Dosa tidak seharusnya masih tertinggal di atas diri kita. Dosa sedikit pun tidak boleh dibiarkan tertinggal. Apakah cara pekerjaan Allah berlawanan dengan dirinya? Pasti tidak. Betapa jahatnya dosa. Baik dosa yang bersifat watak, kelemahan, fisik, atau kejiwaan, dosa tetaplah dosa. Dalam Roma pasal 7 ayat 8, Paulus berkata, "Sebab menghendaki apa yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak." Saudara-saudari, dalam pengalaman kita sebagai orang Kristen, dosa rohani sering membuat kita gagal. Apakah itu dosa rohani? Salah satunya adalah iri hati. Kita mudah iri hati terhadap sesama kita. Iri hati adalah kesombongan. Seringkali kita sombong terhadap pekerjaan atau pelayanan yang sudah kita lakukan atau kita capai. Kesombongan adalah dosa rohani. Orang yang sombong tidak tahan melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia tidak tahan melihat orang lain lebih maju dalam perkara duniawi. Juga tidak tahan melihat orang lain lebih maju dalam perkara rohani. Bila ada orang yang lebih maju dalam perkara rohani, dia akan melakukan segala cara untuk mencari kesalahannya dan mengalahkannya. Iri hati adalah dosa dalam perkara rohani kita. Juga dosa dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya ada dosa rohani, tetapi ada juga dosa daging. Persinahan adalah dosa daging.
Mata yang tidak terkendali adalah dosa daging. Hubungan atau pergaulan yang tidak wajar dengan orang lain juga adalah dosa daging. Banyak orang yang gagal dalam hal ini. Banyak orang yang matanya berdosa karena mata mereka belum pernah mengalami penanggulangan. Banyak orang yang tidak wajar dalam bergaul dengan teman-teman mereka. Semuanya itu adalah dosa daging. Dosa pada tingkah laku seseorang. Ada dosa yang tidak berhubungan dengan tubuh. Ada dosa yang berhubungan dengan tubuh. Saudara-saudari, bagaimana kita menempuh penghidupan yang berkemenangan? Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup yang sekarang aku hidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa kemenangan tidak lain ada di dalam Kristus sendiri. Cara mengalami kemenangan bukan oleh kemajuan diri, bukan perbaikan diri sendiri, bukan bersandar kekuatan diri sendiri, berusaha mencapai seperti Kristus, melainkan beriman, percaya kepada Dia, membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Semakin banyak kita memiliki kekuatan untuk menang dari dosa dan kuasa dosa, di aspek negatif kita perlu berserah. Apakah berserah? Dulu Dia di atas salib menggantikan kita mengalami kematian supaya kita beroleh selamat. Hari ini Dia di dalam kita menggantikan kita hidup supaya kita menang. Puji Tuhan atas keselamatan yang sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kita. Keselamatan yang tidak hanya membuat kita mengalahkan dosa dan bahkan membuat menang dari kuasa dosa. Untuk itu kita perlu dengan aktif untuk mengalami keselamatan itu dalam penghidupan kita melalui dengan aktif beriman. Membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Semakin Kristus lebih banyak tergarap ke dalam kita, semakin kita ada kekuatan untuk mengalahkan dan menang dari dosa dan kuasa dosa. Terhadap Tuhan harus aktif. Terhadap diri sendiri harus berserah. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Inilah jalan kemenangan yang perlu kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Keselamatan yang sempurna, keselamatan yang unggul, keselamatan yang bukan oleh usaha kami atau perbuatan kami, tetapi sepenuhnya adalah Engkau yang kerjakan untuk kami. Tuhan, kami mau mengalaminya melalui percaya dan berserah kepadamu dalam setiap hal, setiap perkara, dan setiap situasi kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita.